Kenapa, Neng? Maaf, Mak. Saya ingin jenazah saya disempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Aina Mardia, di channel Hikmah Kehidupan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah yang sangat menarik. Kisah seorang pemandi jenazah yang hampir celaka ketika memandikan seorang jenazah yang memakai susuk. Untuk nama dan tempat kami samarkan, guna kenyamanan kita semua. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian subscribe dan isi kolom komentar di bawah ini. Oke? Tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke ceritanya. Menjalani profesi seorang pemandi jenazah itu tidak mudah. Pasalnya, kita tidak boleh menceritakan apa saja yang terjadi ketika prosesi pemandi jenazah tersebut. Sebenarnya hal-hal mistis bisa saja terjadi ketika prosesi memandikan jenazah, seperti yang dialami oleh Mak Jum. Ketika Mak Jum sedang memandikan jenazah seorang kebang desa yang bernama Ayu di salah satu kampung di kaki Gunung Salak. Mak Jum ini sudah lama menjalani profesi sebagai pemandi jenazah. Mak Jum sekarang yang berusia 60 tahun sudah lama menjalani profesi sebagai pemandi jenazah. Jadi tidak heran jika Mak Jum sudah kerap mengalami beberapa hal-hal mistis ketika memandikan jenazah. Salah satunya ketika Mak Jum mengalami kejadian horor ketika beliau memandikan jenazah seorang perempuan yang cantik, ternyata memakai susuk. Suatu hari Mak Jum mendapatkan kabar duka ketika tetangganya yang bernama Ayu tersebut meninggal dunia. Ayu adalah seorang janda beranak satu yang bekerja di Jakarta untuk membiayai kehidupannya dan untuk membesarkan satu anaknya ini. Namun pada suatu ketika si Ayu ini itu pulang dari Jakarta ke kampungnya karena mendadak sakit. Ayu matanya menjadi sayu, warna kulitnya itu kuning tidak lazim dan perutnya sangat besar. Ketika Ayu berobat ke dokter, si Ayu didiagnosis sebagai penderita penyakit liver. Perempuan si kebang desa yang berusia 30 tahun dan beranak satu tersebut menghembuskan nafas terakhirnya setelah berjuang menahan penyakitnya yang didiagnosis oleh dokter sebagai stadium terakhir. Lalu Mak Jum bergegas ke rumahnya untuk memandikan jenazah si Ayu, dibantu oleh keponakannya yang bernama si Neneng. Sesampainya di kediaman si Ayu, Mak Jum, Neneng dan dibantu oleh ibunya Mbak Atun memandikan jenazah tersebut. Namun saat akan mewudukan si Ayu, tiba-tiba Mak Jum telinganya berdengung dan mendadak hening. Ketika itu, tiba-tiba jenazah si Ayu duduk dan Mak Jum melihatnya. Saat menoleh ke jenazah, tiba-tiba si Ayu sudah terduduk termenung dengan tatapan kosong melihat Mak Jum. Ketika melihat itu, Mak Jum langsung terkejut. "Kenapa, Neng?" kata Mak Jum. "Maaf, Mak. Saya ingin jenazah saya disempurnakan," jawab si Ayu. Usai berbicara seperti itu, tiba-tiba Mak Jum tersadar dan melihat jasad Ayu sudah tergeletak di batang pisang. Mak Jum kemudian meminta tolong ke Mbak Atun untuk mencarikan daun kelor. Dan setelah Mbak Atun mendapatkannya, lalu Mak Jum langsung mengusapkannya ke seluruh badan si Ayu dan mengucapkan doa-doa. Tak lama kemudian, Mak Jum merasakan tarikan yang sangat kuat dan tangannya sangat panas. Lalu Mak Jum terus membacakan takbir dan doa-doa. Lalu tiba-tiba ada suatu benda kuning keemasan yang tiba-tiba jatuh ke lantai. Mak Jum kemudian teringat amanah ibunya
Ketika itu ibunya memberikannya sebuah bubuk. Lalu Mak Jum mengambil bubuk tersebut. Ketika bubuk itu sudah didapatkannya, Mak Jum langsung memberikan suatu ember dan ditaburi bubuk tersebut. Ketika itu airnya langsung disiramkan ke semua badan si Ayu. Lalu hawa panas semakin membara. Lalu ada suatu sinar yang muncul dari tubuh Ayu. Kemudian berubah menjadi makhluk perempuan yang sangat cantik, memakai baju warna putih panjang dan rambutnya sangat panjang. Sosok perempuan tersebut kemudian menyerang Mak Jum. Ketika itu Mak Jum langsung tersadar dan Mak Jum terus berdoa dan berzikir agar selamat dari serangan makhluk tersebut. Akhirnya makhluk tersebut berubah menjadi benda kuning keemasan dan jatuh ke lantai. Ketika kejadian tersebut sudah selesai, akhirnya si Ayu dimandikan. Dan setelah selesai dimandikan langsung disolatkan dan kemudian dimakamkan. Usut punya usut, ketika semasa hidupnya si Ayu ini telah memakai susuk untuk memikat para lelaki. Dan ketika meninggal, susuk itu masih tertanam di dalam tubuhnya. Itulah kisah yang dapat saya ceritakan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Tetap dukung channel kita Hikmah Kehidupan dengan cara like, comment, dan subscribe. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.